Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ditaklifkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu pelaksanaan ibadah Jumat. Dengan harapan ibadah Jumat yang kita laksanakan bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kita berharap ibadah Jumat yang kita laksanakan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara perintah yang Allah tetapkan kepada kita, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Itulah di antara salah satu perintah yang Allah cantumkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-90. Pada ungkapan ayat ini, Allah mengawalinya dengan kalimat ya'muru. Amaro ya'muru atau kesananya mengandung arti amrun. Maka bentuk perintah dalam kaidah usul fikih dijelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Pokok pada perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maka dengan demikian dari bentuk kalimat innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, ringkasan hukumnya, maka berlaku adil itu hukumnya wajib. Maka wajib telah kita pahami, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut dengan wajib itu pahala bagi orang yang mengerjakannya dan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Maka untuk itu kita selaku orang-orang yang beriman dituntut oleh Allah untuk bisa berlaku adil. Cuman muncul pertanyaan, kepada siapa kita itu harus berlaku adil? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan di dalam tafsirnya ketika menjelaskan bentuk ungkapan ayat surat An-Nahl ayat yang ke-90 ini, kata beliau kita itu harus berlaku adil kepada tiga. Pertama, yaitu berlaku adil kepada Allah. Kedua, berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah berlaku adil terhadap orang lain. Bagaimana bentuknya kita berlaku adil kepada Allah? Dan Imam Al-Qurtubi pun menyebutkan berlaku adil itu kepada Allah lebih dulu. Menyendukan bahwa ketika kita selaku hamba Allah sudah bisa berlaku adil kepada Allah, maka tentu kita akan bisa berlaku adil terhadap diri kita sendiri dan berlaku adil kepada orang lain. Makanya bagaimana berlaku adil kepada Allah itu? Maka Imam Al-Qurtubi beliau menyebutkan kembali, yang disebut dengan berlaku adil kepada Allah itu di antaranya pertama yaitu imtisalu awamirhi wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat kita melaksanakan sholat berarti dia berlaku adil kepada Allah. Saat dia itu berakidah yang beres berarti dia itu berlaku adil kepada Allah. Jadi apabila ada seorang pemimpin yang dia itu sholatnya saja ditinggalkan, akidahnya saja tidak mengandung akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bisa dipertanyakan, bagaimana pemimpin ini bisa berlaku adil kepada rakyatnya, berlaku adil kepada yang lainnya, kalau seandainya dia kepada Allah saja sudah tidak berlaku adil. Maka kemudian Imam Al-Qurtubi pun menambahkan, yang disebut dengan berlaku adil kepada Allah itu adalah taqdimu radahu ala hawahu, mendahulukan keriduan Allah
daripada keridhaan hawa nafsunya. Jadi artinya selama dia itu hidup di muka bumi ini, dia selalu mendahulukan keridhaan Allah daripada keridhaan hawa nafsunya. Dan ini akan bisa dilakukan jika poin yang pertama yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan, maka otomatis dalam kehidupannya itu tidak ada lain kecuali siap melaksanakan apa yang diridhoi oleh Allah walaupun harus berbenturan dengan apa yang diridhoi oleh hawa nafsunya. Inilah diantaranya poin yang pertama, yaitu kita dituntut untuk berlaku adil kepada Allah. Lalu yang keduanya, kata Imam Al-Qurtubi, kita itu harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Dan ternyata beliau itu mencantumkan di dalam ungkapannya itu surat An-Nazi'at ayat yang ke-40. Wanahan nafsa anil hawa. Yaitu orang-orang yang dia itu akan selamat nanti di akhirat yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa ayat ini yang dicantumkan oleh Imam Al-Qurtubi? Maka ini menunjukkan bahwa kita dikatakan orang-orang yang bisa berlaku adil terhadap diri kita apabila kita itu sanggup mengendalikan syahwat yang ada di dalam diri kita. Karena yang disebut dengan manusia hidup di muka bumi ini oleh Allah diberikan bekal yang berupa syahwat. Syahwat itu ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan syahwatul batni. Syahwatul batni ini adalah syahwat atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Kaitan dengan al-batnu itu asalnya perut. Tetapi kalimat syahwatul batni ini mengandung ungkapan yang umum. Artinya manusia hidup di muka bumi ini dia butuh pada yang namanya harta. Maka secara pokok manusia hidup di muka bumi ini tetap pada harta itu dibutuhkan oleh manusia. Gak ada manusia yang hidup di muka bumi ini sudah tidak butuh lagi pada yang namanya harta. Karena nanti dengan harta ini akan mendorong manusia untuk memiliki jabatan. Untuk memiliki sesuatu yang bisa menghasilkan harta itu. Dan sampai berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka bagi orang-orang yang berlaku adil kepada Allah atau kepada dirinya sendiri, maka dia akan sanggup menahan, mengendalikan syahwatul batninya ini. Dengan cara apa? Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan syahwatul batninya ini, mendapatkannya dengan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa sampai Allah mengingatkan kepada kita dengan bentuk kalimat la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian dengan cara yang batil. Artinya, dia itu akan mendapatkan harta dengan cara yang halal. Mendapatkan harta itu dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia sanggup mengendalikan berlaku adil terhadap dirinya sendiri, ini yang akan dilakukan. Tetapi sebaliknya, kalaulah seseorang itu mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah, maka berarti dia sudah tidak bisa berlaku adil terhadap dirinya sendiri. Nah makanya untuk itu, untuk syahwatul batni ini, kendalikan oleh kita, kalau memang kita itu termasuk kategori orang yang berlaku adil kepada Allah. Dan yang kedua ada syahwatul farji, yaitu kebutuhan biologis. Maka kebutuhan biologis ini pun ini tidak bisa dipungkiri oleh kita. Manusia tetap butuh pada yang disebut dengan syahwat yang tadi. Maka untuk itu orang-orang yang berlaku adil terhadap dirinya sendiri, maka dia akan menempatkan syahwat pada jalan atau tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya poin yang kedua, kita itu harus berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Lalu kemudian yang ketiganya adalah berlaku adil terhadap orang lain. Bagaimana cara berlaku adil terhadap orang lain? Yaitu meninggalkan, menjauhi perbuatan zalim terhadap orang lain. Maka kalimat zalim mungkin saja bisa berupa ucapan. Zalim bisa berupa keputusan. Zalim bisa berupa mendapatkan harta, mengambil harta orang lain. Atau mungkin dengan cara apapun ketika menganiaya dan merugikan orang lain, maka ini bisa disebut orang yang berlaku zalim. Maka bagi orang-orang yang berlaku adil terhadap orang lain, maka dia berusaha jabatan yang dimilikinya untuk memberikan kemaslahatan bagi dirinya dan kemaslahatan bagi orang lain.
Artinya, bagi orang-orang yang berlaku adil terhadap orang lain akan punya pegangan dengan bentuk ungkapan khairun nas anfa'uhum linnas. Berusaha menjadi orang-orang yang paling baik, yaitu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Inilah diantaranya yang harus kita lakukan dalam rangka kita berlaku adil, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlaku adil kepada Allah, berlaku adil terhadap diri kita sendiri, dan berlaku adil juga terhadap orang lain. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam riwayat hadis atau Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Inni uhibbu fulanan." Sesungguhnya aku ini mencintai si fulan. Fahibbahu, maka kamu pun Jibril harus mencintai si fulan. Fayuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Maka Jibril pun yunadi ahlus sama. Kemudian Jibril memanggil, menyeru para penduduk langit, yang dimaksud itu adalah malaikat. Lalu Jibril memberitahukan kepada para malaikat, "Innallaha yuhibbu fulanan." Maka sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Fa'ahibuhu, maka cintailah oleh kalian si fulan yang dicintai oleh Allah. Lalu fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Summa yudha'u lahul hubba fid dunya. Lalu rasa cinta tersebut itu disebarkan oleh para malaikat di dunia sampai payuhibbuhu ahlul ardi, maka penduduk-penduduk bumi pun itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin ikhwati iman, kalau kita melihat dari ungkapan hadis ini, alangkah bahagianya ketika seorang hamba hidup di muka bumi ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dan dicintai juga oleh orang-orang yang soleh. Maka kalau kita dicintai oleh Allah, oleh orang-orang yang ada di muka bumi, oleh orang-orang yang soleh, maka tentu doa-doa orang soleh itu akan mendoakan hal yang baik bagi diri kita. Dan memang itu dibutuhkan oleh kita selama kita hidup di muka bumi ini. Sampai dalam sebuah hadis Rasulullah pun menetapkan, apabila ada seorang muslim, mamin muslimin yamutu, tidak ada seorang muslim yang dia itu meninggal dunia, kemudian disolatkan arba'una rojulan, yaitu oleh 40 orang, la yusyrikuna bihi syai'an, yang mana 40 orang itu dia tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun, atau tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka doa orang-orang yang 40 orang itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seringkali kita mendengar bahwa apabila disolatkan oleh 40 orang jenazah itu, maka itu ada jaminan masuk ke dalam surga. Kepada siapa doanya itu ngalir? Kepada orang yang ketika dia meninggal dunianya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan masalah 40 orangnya, tetapi orang yang mendoakannya itu dalam keadaan ikhlas. Maka untuk itu bahagia bagi orang-orang yang hidup di muka bumi ini dicintai oleh Allah. Makanya apa solusinya? Agar kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh para malaikat, dan dicintai juga oleh orang-orang yang soleh di muka bumi ini. Maka solusinya adalah diantaranya berlaku adillah kepada Allah. Berlaku adillah terhadap diri kita sendiri. Berlaku adillah terhadap orang lain. Apabila kita bisa berlaku adil pada Allah, kepada diri kita sendiri, dan berlaku adil kepada orang lain, maka Allah akan mencintai kita.
maka Allah akan memberitahukan ke malaikat itu bahwa Allah mencintainya dan penduduk bumi pun akan mencintai kita. Maka insya Allah apabila kita sudah dicintai, apapun yang kita inginkan, yang kita harapkan, bahagia di dunia itu akan Allah kabulkan, dan begitupun bahagia nanti di akhirat akan dikabulkan oleh Allah, akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadi ringkasannya, salah satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat yang ke-60 adalah berlaku adil. Adil kepada Allah, adil kepada diri kita sendiri, dan adil terhadap orang lain. Apabila kita mampu melaksanakan perintah ini, maka Allah akan mencintai kita, malaikat mencintai kita, dan orang-orang yang beriman, orang soleh pun akan mencintai kita. Maka ketika cinta ini sudah kita dapatkan, insya Allah mutmainnah fid dunya fil akhirah akan diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mampu berlaku adil di muka bumi ini, agar cita-cita kita terkabul bahagia di dunia dan di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.